Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahmawati dengan NIM 206511026 dari kelas 7A AM Prodi Akuntansi Manajerial jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, yaitu alokasi biaya Departemen Pendukung. Jadi alokasi biaya Departemen Pendukung adalah proses penentuan bagaimana biaya yang terjadi di departemen atau fungsi pendukung suatu organisasi, yang mana biaya ini akan didistribusikan atau dialokasikan ke departemen atau unit lain dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tipe departemen. Jadi departemen ini terbagi atas dua. Yang pertama departemen produksi. Jadi departemen produksi ini adalah inti dari kegiatan bisnis, karena mereka ini yang bertanggung jawab dan terlibat langsung atas pembuatan produk atau pemberian layanan yang merupakan tujuan utama dari perusahaan. Contoh dari departemen yang memproduksi barang fisik seperti pabrik manufaktur, pabrik yang membuat produk elektronik atau kendaraan. Dan untuk departemen yang mengadakan layanan itu seperti customer service. Selanjutnya yaitu departemen pendukung. Jadi departemen pendukung ini adalah departemen yang memberikan dukungan fungsional kepada departemen produksi dan juga departemen lainnya dalam suatu perusahaan. Nah, mereka ini tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa, tetapi mereka memberikan layanan atau sumber daya yang penting untuk menjalankan operasional secara efisien. Contohnya itu seperti Departemen Keuangan. Selanjutnya yaitu pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Jadi pengalokasian biaya dari departemen pendukung ke produk adalah proses menghitung dan mengatribusikan biaya yang dikeluarkan oleh departemen pendukung kepada produk atau layanan tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini tuh penting untuk mengukur biaya produksi secara akurat dan membantu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan biaya produk dan juga menetapkan harga jual. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Yang pertama yaitu mendepartemenalisasi perusahaan. Jadi perusahaan perlu melakukan departemenalisasi, yaitu dengan membagi berbagai kegiatan operasional menjadi departemen-departemen yang sesuai dengan fungsi atau jenis pekerjaan tertentu. Setelah departemen terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan masing-masing departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Nah, departemen produksi ini biasanya secara langsung terlibat dalam pembuatan produk hingga akhir. Sementara departemen pendukung ini memberikan dukungan tidak langsung kepada produksi. Selanjutnya yaitu menelusuri semua biaya overhead perusahaan untuk departemen pendukung atau produksi. Jadi biaya overhead ini meliputi berbagai biaya yang tidak dapat diatribusikan langsung ke produk atau layanan tertentu. Nah, biaya ini perlu diidentifikasi dan juga diakumulasi. Langkah selanjutnya adalah mengalokasikan biaya overhead dari departemen pendukung ke departemen produksi. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode pengalokasian yang sesuai, seperti metode biaya langsung, metode jam kerja langsung, atau metode produksi yang lebih kompleks seperti metode activity based costing atau yang biasa disebut metode ABC. Selanjutnya yaitu menghitung tarif overhead. Nah, sebelum biaya overhead dapat dialokasikan ke produk, perlu dihitung tarif overhead untuk departemen produksi. Tarif ini tuh menggambarkan berapa banyak biaya overhead yang akan dialokasikan ke setiap unit kegiatan atau produk. Jadi setelah tarif overhead ditentukan, biaya overhead dapat dialokasikan ke produk-produk tertentu berdasarkan penggunaan sumber daya. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan mengalihkan jumlah tarif overhead dengan penggunaan sumber daya tertentu oleh setiap produk.
Selanjutnya yaitu penggerak biaya yang mungkin untuk departemen pendukung. Jadi penggerak biaya ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan biaya meningkat atau berkurang di suatu departemen. Berikut ini adalah contoh-contoh penggerak biaya yang mungkin terjadi untuk beberapa departemen pendukung. Yang pertama yaitu akuntansi. Nah, akuntansi ini berhubungan dengan jumlah transaksi. Jadi semakin banyak transaksi yang harus dicatat oleh departemen akuntansi, maka semakin banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memproses dan juga merekam informasi tersebut. Hal ini bisa mencangkup pembuatan catatan, perhitungan, dan juga pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu kantin. Nah, ini berhubungan dengan jumlah karyawan. Jadi jumlah karyawan di perusahaan akan mempengaruhi permintaan terhadap layanan kantin. Semakin banyak karyawan, maka kemungkinan lebih banyak orang yang akan menggunakan kantin, sehingga persediaan makanan dan minuman harus lebih banyak dan juga lebih sering untuk diperbarui. Selanjutnya pemrosesan data. Yang pertama jumlah lini yang masuk. Jadi jumlah lini yang masuk akan mempengaruhi beban kerja departemen pemrosesan data. Semakin banyak data yang harus diproses, maka semakin banyak waktu dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu jumlah pelayanan. Jadi jumlah pelayanan juga penting karena semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses data, maka semakin banyak biaya yang terjadi. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Yang pertama jam mesin. Jika jam mesin atau peralatan di perusahaan sering digunakan, maka akan lebih sering memerlukan pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu jam pemeliharaan. Jadi semakin banyak jam pemeliharaan yang dilakukan, maka semakin banyak biaya yang diperlukan untuk suku cadang, tenaga kerja pemeliharaan, dan juga perawatan. Selanjutnya yaitu personalia. Yang pertama jumlah karyawan. Jadi jumlah karyawan di perusahaan akan mempengaruhi biaya pengelolaan sumber daya manusia seperti pelatihan, manajemen kerja, dan administrasi personalia. Yang kedua jumlah PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan penerimaan karyawan baru juga akan berdampak pada biaya perekrutan dan pelatihan. Yang keempat yaitu biaya tenaga kerja langsung. Ini tuh mencangkup gaji dan juga tunjangan karyawan. Selanjutnya adalah listrik. Yang pertama jam kilowatt. Ini mengacu pada berapa lama listrik itu digunakan. Jadi semakin banyak peralatan atau mesin yang digunakan dan semakin lama listrik digunakan, maka semakin besar juga biaya listrik yang akan dikeluarkan. Yang kedua yaitu jam mesin. Nah, ini berkaitan dengan beban listrik karena mesin yang beroperasi lebih lama akan menggunakan lebih banyak listrik. Yang terakhir yaitu pembelian. Nah, ini yang pertama jumlah pesanan yang ditempatkan oleh departemen pembelian akan mempengaruhi biaya karena setiap pesanan memerlukan waktu, upaya, dan biaya untuk diproses. Yang kedua biaya pesanan. Nah, ini mencangkup biaya pengadaan, pengiriman, dan juga administrasi terkait dengan setiap pesanan yang ditempatkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton. Bye-bye.